Sumeton. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Gede Dundunawan Saputra. Saya dari Ekawati. Saya Madina Nadi Supriyadewi. Di video kali ini kami akan membuat tutorial membuat Banten Pejati. Happy watching. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 4 jalan untuk menuju ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan Catur Marga, yang terdiri dari Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Yoga Marga. Dalam pelaksanaannya, Catur Marga tersebut merupakan kesatuan yang utuh yang saling melengkapi. Salah satu contoh nyata dalam pelaksanaan Catur Marga tersebut adalah melalui upakara atau banten pada upacara keagamaan Hindu di Bali. Upakara atau banten merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan upacara bagi mereka yang menempuh jalan Bhakti Marga akibat mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Upakara atau banten tersebut diwujudkan dengan Karma Marga, yaitu dengan jalan bekerja atau berbuat, yang nantinya akan dipersembahkan melalui Jnana Marga dan Yoga Marga, sehingga ajaran Catur Marga sudah diamalkan dengan baik. Dalam Lontar Tegesing Sarwa Banten menyebutkan, Banten mepi tegas pekah Yunan, ngepekah Yunani sane jangkap galang, yang artinya Banten itu adalah buah pemikiran, artinya pemikiran yang lengkap dan bersih. Banten merupakan wujud dari pemikiran yang lengkap didasari dengan hati yang tulus ikhlas. Dalam Lontar Yatnya Prakerti disebutkan, Sahananing bebanten pinake raganta tui, pinake warna rupaning ida betara, pinake anda buana, yang artinya, semua jenis banten atau upakara adalah merupakan simbol diri kita, lambang kemahakuasaan Hyang Widi, dan sebagai lambang buana agung atau alam semesta. Salah satu jenis banten yang sangat sering dipergunakan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali adalah banten pejati. Kata pejati berasal dari kata jati mendapatkan awalan pa sehingga menjadi pejati. Jati yang artinya bersungguh-sungguh, benar-benar, dan ditegaskan lagi menjadi sebenarnya atau sesungguhnya. Banten pejati merupakan sarana upacara yang terdiri dari beberapa banten lainnya yang merupakan satu kesatuan sebagai sarana untuk mempermaklumkan tentang kesungguhan hati akan melaksanakan sesuatu dan berharap akan hadirnya ide Sang Hyang Widiwasa dalam wujud manifestasi sebagai saksi dalam upacara tersebut dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Banten pejati juga bermakna sebagai sarana memohon pesaksi atau penyaksi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Meski setiap daerah memiliki perbedaan dalam komponen pembentuk banten pejati, hal tersebut tidaklah mengubah nilai dan tujuan dari banten pejati. Perbedaan itulah yang menjadikan keunikan budaya kita yang beragam. Banten pejati diaturkan kepada Sang Hyang Catur Lokopala, yaitu beras kepada Sang Hyang Iswara, daksina kepada Sang Hyang Brahma, ketupat kelanan kepada Sang Hyang Wisnu, dan ajuman kepada Sang Hyang Mahadewa. Unsur-unsur dari banten pejati adalah daksina, beras, penyenang, tipat kelanan, sodan, dan segahan. Yang pertama adalah daksina. Daksina merupakan banten yang sangat sering digunakan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Dalam Lontar Yatnya Prakerti, daksina merupakan lambang dari Hyang Guru, Hyang Tunggal, dan Hyang Wisnu. Selain itu, daksina merupakan tapakan, pelinggih, atau stana ide Sang Hyang Widiwasa. Daksina juga merupakan Yajna Patni yang berarti istri atau sakti dari Yatnya.
Unsur-unsur yang ada di Daksina merupakan isi dari alam semesta. Yang terdiri dari serembeng atau bebedogan atau wakul Daksina. Serembeng Daksina terbuat dari janur atau selepan yang bentuknya melingkar dan tinggi. Serembeng atau bebedogan atau wakul Daksina merupakan lambang dari Sang Hyang Ibu Pertiwi, yang merupakan simbol bumi atau makrokosmos. Pada umumnya, serembeng Daksina ini terdiri dari alas serembeng dan serembeng Daksina. Alas serembeng ini merupakan lambang dari Ibu Pertiwi dan serembeng Daksina merupakan lambang angkasa atau eter yang tanpa tepi. Tapak dara. Tapak dara adalah lambang swastika yang berarti keseimbangan dan keadaan yang baik. Tapak dara merupakan lambang dari Sang Hyang Ruwabineda. Beras amusti atau agemal, beras yang dipergunakan hanyalah segenggam. Beras merupakan lambang dari Sang Hyang Bayu dan segenggam merupakan simbol dari kekuatan. Kelapa. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang sudah dikupas kulit dan serawitnya dan disisakan ujungnya. Kelapa merupakan simbol dari Sang Hyang Surya atau matahari yang merupakan cerminan dari Sang Hyang Sadasiwa. Benang tebus putih. Benang tebus putih dililitkan di ujung kelapa yang merupakan simbol dari Sang Hyang Aji Akasa atau awan. Telur bebek. Telur bebek merupakan simbol dari Sang Hyang Chandra atau bulan yang merupakan cerminan dari Sang Hyang Siwa. Kegantusan. Kegantusan merupakan simbol dari Sang Hyang Indra. Selain itu, kegantusan juga merupakan simbol Jiwatman. Pangi. Pangi merupakan simbol Sang Hyang Siwa Baruna atau Boma dan juga merupakan simbol Sarwa Pala atau buah. Tingkih atau kemiri. Tingkih merupakan simbol dari Sang Hyang Teranggana atau bintang yang merupakan cerminan dari Sang Hyang Paramasiwa. Canang Sari atau Canang Genten. Canang Sari atau Canang Genten merupakan simbol dari Asta Aiswarya dan Panca Dewata yang menempati 5 penjuru mata angin. Yang terakhir adalah sesari sebagai lambang saripati dari karma atau pekerjaan atau dana paramita. Yang kedua adalah peras. Peras berisi 2 buah tumpeng merupakan lambang lingga atau gunung, disertai dengan nerarasmen memakai kojong umat tabuan atau kojong rangkap atau perangkat sebagai lambang triguna, yang masing-masing berisi sambal sebagai simbol Rajasika, ulam berupa telur teri, udang sebagai lambang Tamasika, dan kacang saur, mentimun, kemangi, dan terong lambang dari satuan. Selain nerarasmen, berisi pula jajan dan buah-buahan yang memiliki makna hasil dari perbuatan. Di atasnya memakai sebuah sampian peras atau sampian metangga atau bertingkat merupakan permohonan lahir batin melalui catur marga. Sampian peras dilengkapi dengan porosan, bunga, kembang rampe, dan miik-miikan. Secara umum, peras berfungsi sebagai mengesahkan sesuatu karena kata peras yang berarti sah atau resmi. Kata peras juga diidentikan dengan kata prasida yang berarti berhasil. Dalam lontariatnya Prakerti, peras merupakan lambang dari Sang Hyang Triguna Sakti. Demikian juga halnya dalam penyelenggaraan Pemerline Banten, disebutkan peras sebagai pemulihan hati, artinya kembali ke hati. Yang ketiga adalah penyeneng. Penyeneng merupakan lambang dari Dewa Trimurti, sesuai dengan mantra menghanturkan penyeneng. Yang keempat adalah sodan atau ajuman atau rayunan. Sodan ini menggunakan alas berupa ceper atau taladan atau tamas. Di atas alas tersebut berisi 2 buah pena yang merupakan lambang dari danau dan lautan atau purusa dan pradana. Terdapat pula rerasmen yang alasnya dapat memakai celemik ataupun ceper kecil. Sodan ini berfungsi sebagai bentuk suguhan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya adalah tipat kelanan. Tipat kelanan adalah ketupat nasi yang berjumlah 6 buah yang diikat 2 dengan menggunakan alas berupa tamas. Tipat ini diletakkan melingkar dengan ujung ikatannya berada di tengah dan disusun dengan tangkai sebagai tempat garam dan telur. Tipat kelanan ini merupakan simbol pembersihan dan penyucian terhadap satripu.
Pejati bukanlah hanya sekadar sarana upacara saja, tetapi di dalamnya syarat akan makna filosofis maupun teologis yang sudah diwariskan oleh para leluhur agama Hindu terdahulu. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman terhadap Banten secara menyeluruh dan utuh sehingga dapat meningkatkan serada dan bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa dan terciptanya tujuan dari agama Hindu, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang abadi berdasarkan atas Dharma. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Sekian tutorial membuat Banten Pejati dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.